Penulis fiksi ilmiah Arthur C. Clarke menulis 2001: A Space Odyssey pada tahun 1968 tentang misi masa depan berawak manusia ke Jupiter tahun 2001. Tapi tebakannya salah besar, kita bahkan belum mengirim orang ke bulan lagi. Intinya, memprediksi masa depan sangatlah sulit, namun beberapa hal di masa depan tidak begitu sulit untuk diprediksi. Misalnya, dengan berhasil diluncurkannya teleskop luar angkasa James Webb, kita bisa dengan aman memprediksi bahwa ada banyak eksoplanet yang akan terlihat untuk kali pertama. Semua eksoplanet ini akan terlihat dalam bentuk cahaya inframerah yang dipancarkannya, bukan dalam cahaya kasat mata. Atmosfer eksoplanetnya akan teridentifikasi sesuai gas yang dikandungnya. Tanda-tanda kehidupan seperti ozon, metana, oksigen, dan karbon dioksida akan bisa dideteksi andai ada kehidupan di sana. Peradaban yang hidup di salah satu eksoplanet ini akan bisa dideteksi oleh pola panas kota-kotanya. Sekali lagi, andai ada kota di sana. Ada banyak penemuan, penciptaan, dan penelitian di laboratorium saat ini yang akan kita lihat dalam 10 tahun mendatang. Semua ini bukan hanya sangat menarik, tapi juga mengubah hidup di tingkat sosial dan personal. Sama seperti ketika komputer dan ponsel diproduksi dan didistribusikan ke seluruh dunia dalam 2 dekade, yang kemudian mengubah cara kita melewati hidup sehari-hari. Ada banyak hal yang akan datang dan membuat kehidupan kita saat ini terlihat kuno. Prediksi pertama kami adalah satu bahasa dunia. Semua orang di dunia akan bisa berbicara satu sama lain dan saling memahami secara instan lewat perangkat penerjemah universal yang bisa dikenakan dan atau dipasang. Sistem komunikasi elektronik instan mulai mengubah masyarakat dengan munculnya telegraf dan telepon pada abad ke-19. Tapi komunikasi personal di antara masyarakat dan budaya yang berbeda tetap terhambat karena perbedaan bahasa lisan. Penghalang ini akan masuk ke tong sampah sejarah dalam 10 tahun ke depan. Perangkat satu bahasa dunia akan membuka mata banyak orang dan telinga pastinya. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang memungkinkan munculnya satu bahasa dunia. Selain itu, masih ada banyak lagi manfaat yang bisa AI bawa. AI akan memungkinkan masyarakat untuk menghapus uang sebagai alat tukar ekonomi. Menurut perkiraan, ada kemungkinan ini akan terjadi dalam rentang 10 tahun ke depan. Kesulitan yang dialami masyarakat saat ini dengan sistem moneter yang berbeda-beda tidak bisa diterima di dunia yang selaras. Setiap orang akan dipaksa masuk ke sistem ekonomi global yang dirancang secara optimal oleh AI. AI akan mulai menentukan pengambilan keputusan nasional dalam kerangka kerjasama, koordinasi, arbitrase, dan remediasi internasional. Perang akan musnah dan menjadi usang karena kontraproduktif terhadap pembangunan manusia dan koordinasi ekonomi. Ini semua bisa terjadi dalam 10 tahun, tapi kamu mungkin ragu dengan prediksi ini. Tahan dulu keraguanmu sebentar. Saat astronot pertama kali pergi ke bulan lalu melihat ke belakang, ke bumi kita yang indah di luar angkasa, manusia mengubah dirinya sendiri. Semua perkembangan pemersatu yang telah kita lihat sejak saat itu bisa dikaitkan dan diturunkan dari visi diri kita di luar angkasa. Selagi membahas luar angkasa, ada 2 perkembangan dalam teknologi teleskop yang punya peluang bagus dan bisa diterapkan dalam 1 dekade ke depan. Teleskop cair dan teleskop gas terionisasi sangat memungkinkan dibuat. Cairan dalam gravitasi nol membentuk diri sendiri menjadi permukaan reflektif. Kita tidak butuh pemolesan atau optik adaptif lagi. Permukaan reflektif besar bisa dibawa mengorbit. Saking besarnya, kita mungkin bisa melihat senyum di wajah para penghuni eksoplanet, andai ada, dan jutaan objek lain yang terlalu kecil untuk dilihat dengan teleskop luar angkasa James Webb. Jangan ketawa dulu. NASA sudah yakin akan ide teleskop cair ini dan sedang mengujinya di luar angkasa. Gas terionisasi juga sangat reflektif. Sebelum kita membahas kawah di bulan, ingat, kita sudah merencanakan misi astronaut ke bulan yang bernama misi Artemis, dan misi ini hampir siap diluncurkan.
kamu akan segera melihat astronaut di bulan, dan mereka akan mengenakan pakaian antariksa baru yang kece. Kembali ke pembahasan tadi, kawah di bulan selebar 1 km bisa dibanjiri gas terionisasi dan dialiri listrik menggunakan generator untuk membuat cermin teleskopik gas terionisasi raksasa. Kita belum tahu apa saja yang bisa kita lihat lewat cermin gas terionisasi di bulan ini. Plat nomor kendaraan di eksoplanet mungkin, kalau ada. Oke, tunggu bentar, aku agak ke bawah suasana. Kita cuma mau melihat 10 tahun mendatang. Sekarang aku paham kenapa prediksi Arthur C. Clarke bisa salah begitu. Di bumi, kita bisa melihat aurochs, burung dodo, dan mastodon lagi dalam waktu 10 tahun. Kita telah menemukan DNA lengkap dari makhluk-makhluk yang sudah punah ini. Dan dengan ilmu penyambungan gen, tampaknya spesies hewan ini dan mungkin beberapa spesies lainnya bisa dikembangbiakan kembali dalam waktu 10 tahun atau kurang. Masing-masing spesies hewan ini diburu oleh manusia hingga punah. Jadi, membawanya kembali akan menjadi penebusan dosa yang baik. Tapi kalau T-Rex, nanti dulu ya. Beton bisa tergantikan dalam waktu 10 tahun. Bahkan harus digantikan secepatnya karena beton tidak ramah lingkungan. Saat mengering, beton mengeluarkan karbon dioksida, gas rumah kaca. Penggunaan beton dalam masyarakat modern menyumbang 8% dari emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Bukan cuma itu, beton modern kehilangan integritas strukturalnya setelah sekitar 80 tahun dan mulai rapuh. Kita harus belajar dari bangsa Romawi kuno. Beton Romawi makin kuat seiring berjalannya waktu. Profesor Joseph Davidovits, Bapak Ilmu Geopolimer, telah menunjukkan bahwa beton kuno tidak mengering seperti beton kita sekarang. Beton ini mengalami yang berarti mengering tanpa menyusut atau mengeluarkan karbon dioksida. Kini, formula beton kuno ini masih belum ditemukan, tapi ilmu geopolimer bekerja keras untuk mengembalikannya. Kamu akan mulai melihat beton tersingkir, dan bahan bangunan geopolimer akan merebak dalam 10 tahun ke depan. Pasti bakal keren. Pakaian kita akan berubah total. Teknik pembuatan kain serat nano terus disempurnakan. Yang tadinya cuma mungkin dibuat dalam bentuk potongan kain kecil di beberapa tahun lalu, dengan cepat berubah menjadi teknik produksi massal. Dalam waktu dekat, kita akan punya pakaian tanpa jahitan dalam bahan kain nano yang sangat lembut dan kuat. Bukan cuma itu, produksi nanofiber akan menyatu dengan mikroelektronik dengan cara yang revolusioner. Pakaian kita jadi bisa merasa seolah jadi bagian dari tubuh kita. Dalam 10 tahun, kamu akan melihat jenis pakaian ini muncul di peragaan busana. Kita juga akan melihat perubahan besar dalam transportasi. Jet penumpang supersonik dijanjikan akan menjadi sarana transportasi yang umum dalam 10 tahun, selama lebih dari 25 tahun, dari tahun 1970-an hingga milenium baru. Kita punya Concorde, pesawat terbang asal Prancis yang bisa melakukan perjalanan lebih dari 2 kali kecepatan suara, Mach 2,02 tepatnya. Pesawat ini dihentikan karena alasan keamanan pada tahun 2003. Kini, kembalinya penerbangan penumpang supersonik terlihat sangat mungkin. United Airlines telah memesan 13 jet supersonik untuk memulai penerbangan penumpang internasionalnya dalam 7 tahun ke depan. Lalu lintas mobil pun berubah. Mobil listrik, mobil swakemudi, dan hibrida sudah ada di jalanan. Perubahan lain masih akan datang karena bensin makin tersingkir sebagai bahan bakar pilihan. Kendaraan bertenaga hidrogen sedang dikembangkan secara eksperimental saat ini. Akankah sumber daya baru yang aman untuk mobil, truk, kapal, kereta api, dan pesawat muncul ke pasaran dalam 10 tahun ke depan? Bukan kecepatan perkembangan teknologi saja yang menjadi faktor penentu. Preferensi orang juga merupakan kekuatan pendorong yang besar. Kita sedang menyaksikan pergeseran kesadaran dalam populasi manusia. Orang-orang menginginkan masa depan yang lebih baik dan mereka menginginkannya sesegera mungkin. Pergeseran ekspektasi publik inilah yang mendorong penemuan, inovasi, dan perubahan di pasar transportasi dan hampir semua aspek lainnya.
Makanan kita juga berubah, pasti. Pengembangan lahan yang disebut penyebaran perkotaan adalah tindakan pencurian lahan yang telah digunakan untuk produksi pangan. Dengan begitu, kita akan melihat perubahan pada aspek pertanian. Pertanian vertikal yang merupakan sebutan pertanian perkotaan akan sangat digandrungi. Ilmu di balik pertanian vertikal disebut hidroponik, yakni menanam makanan di dalam cairan alih-alih tanah. Sekolah pertanian di seluruh dunia sedang membahas hidroponik, mencari tahu cara meningkatkan nutrisi, mengurangi biaya produksi makanan, dan meningkatkan rasanya bagi lidah kita. Lautan kita dipanen secara berlebihan oleh negara-negara maju. Budidaya ikan pun menjadi penting. Baru-baru ini, Friends of the Earth mengeluarkan laporan aquaculture yang mengkritik keras beberapa praktik budidaya ikan saat ini, seraya membuat serangkaian rekomendasi yang baik untuk peningkatan budidaya ikan. Kondisi budidaya ikan tingkat industri terlihat bagus, baik di tangki dalam laut maupun di darat. Kabar baiknya, ikan bekerja sama secara mengagumkan dengan tetap hidup dalam kondisi sehat dan bereproduksi dengan sangat baik. Mungkin ikan-ikan berkembang lebih baik saat tidak ada predator yang mengintai sepanjang waktu. Jadi, bersiaplah, sobat sisi terang. Masa depan akan segera datang. Semuanya terlihat bagus dari sini. Banyak sekali lowongan kerja di bidang baru, inovasi yang masuk ke pasar, dan produk baru yang akan menciptakan gaya hidup baru. Tapi aku kurang tahu gaya rambut seperti apa yang akan kita lihat dalam 10 tahun mendatang. Kalau soal itu, penentunya adalah kamu.